Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 151. Guru Long memandangi gunung itu dan sedikit menyipitkan matanya. Busur ini tidak memerlukan anak panah. Selama Anda menarik busurnya, ia akan memadatkan energi sebenarnya menjadi bentuk busur dan anak panah, lalu menembakkannya. Kekuatan anak panah tergantung pada kekuatan pemiliknya. Siapa yang menggunakannya? Pada saat ini, Guru Jubao dari belakang berkata. Guru Long mundur selangkah dan menarik tali busurnya. Semburan kekuatan mengerikan menyebar dari busur pemakan matahari. Ekspresi semua orang yang hadir berubah. Busur pemakan matahari dibungkus dengan energi ungu, perlahan mengembun menjadi bentuk busur dan anak panah. Busur dan anak panah terbuat dari energi yang terkondensasi. Seberapa mengerikankah kekuatan yang terkandung dalam panah ini? Bahkan sebelum ditembakkan, semua orang yang hadir merasa tercekik. Guru Long sedikit menyipitkan matanya dan mengarahkan busurnya ke pegunungan di kejauhan. Lalu dia mengendurkan tali busurnya. Ledakan. Semburan energi yang kuat meletus dari tempat Guru Long berada. Tanah di belakangnya terguncang berkeping-keping. Banyak orang langsung terpesona. Memanggil. Kilatan cahaya ungu melintas di langit, disertai dentuman sonik yang keras. Dalam 2 detik, busur dan anak panah yang dibentuk oleh kondensasi Zenki tenggelam ke gunung yang tinggi. Boom! Detik berikutnya, semua orang membuka mata lebar-lebar. Mereka melihat gunung yang jaraknya 2000 meter mulai meledak dari lereng gunung. Runtuh. Setelah beberapa saat, asap dan debu ada di mana-mana, dan kerikil beterbangan di langit. Setengah dari seluruh gunung hilang seperti ini. Apakah ini kekuatan Wu Zun? Semua orang memandang Guru Long yang berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Selain ngeri, yang ada hanya ketakutan di mata mereka. Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, siapa lagi yang bisa menjadi lawan Guru Long? Saudaraku, apakah kamu puas dengan hadiah ini? Tuan Jubao bertanya sambil tersenyum. Guru Long memandangi busur pemakan matahari yang bersinar dengan cahaya ungu di tangannya, matanya bersinar dengan cahaya kemasan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan tertawa, hahaha, terima kasih atas hadiahnya, saudaraku. Aku sangat menyukainya. Setelah memiliki senjata ajaib tingkat tinggi ini, kekuatannya naik ke level lain. Dia percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia akan menduduki peringkat tinggi tidak hanya di dunia seni bela diri Jiangnan, tetapi juga di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Besok, di Danau Yuexin, dia akan membiarkan seluruh Jiangnan dan bahkan orang-orang di sekitarnya melihat kekuatan naga kunonya. Dia ingin nama Guru Long dan nama Longmen mengejutkan dunia. Hari pertempuran telah tiba. Di Danau Yuexin, ada kerumunan orang yang padat, bahkan lebih ramai daripada KTT keluarga seni bela diri Jiangnan yang lalu. Hari ini, tidak hanya orang-orang dari kalangan seni bela diri Jiangnan yang datang, tetapi banyak orang dari kalangan seni bela diri Huaibei juga datang setelah mendengar berita tersebut. Semua orang ingin melihat dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya seorang pejuang di alam bela diri. Selain orang-orang dari dunia seni bela diri, banyak elit dari dunia sekuler yang menerima kabar tersebut juga datang ke Danau Yuexin. Tang Mingde dan Jirumei juga ada di antara mereka. Formasinya sangat besar, semua orang yang hadir adalah sosok tingkat raksasa. Tang Mingde melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam. Tang Si mengikuti Tang Mingde, memandangi kerumunan padat di Danau Yuexin dengan mata ngeri. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan begitu banyak aura kuat. Di Danau Yuexin, tidak kurang dari 40 ahli tingkat master. Mata indah Jirumei penuh kekhawatiran. Dengan formasi seperti itu, jika Fang Yu benar-benar datang hari ini, mustahil baginya untuk pergi dengan selamat. Kebanyakan orang di Danau Yuexin mungkin ingin berteman dengan Wu Zun Guru Long bukan? Hei, Tuan Fang, mengapa Anda harus menerima deklarasi perang? Jirumei merasa sangat tidak nyaman. Dia percaya pada kekuatan Fang Yu, dan dia tahu bahwa Fang Yu telah melanggar harapannya. Namun, lawan Fang Yu hari ini tidak setingkat sebelumnya. Lawannya adalah Guru Long, orang terkuat di Jiangnan. Tuan Tang, Nona Ji, Anda datang pagi-pagi sekali. Pada saat ini, Qin Yimo datang. Nona Qin. Tang Mingde dan Jirumei menyapa Qin Yimo. Danau Yuexin penuh dengan orang. Sepertinya kita hanya bisa tinggal di tepi danau. Qin Yimo memandang kerumunan di Danau Yuexin dan berkata. Melihat Qin Yimo begitu tenang, Jirumei mau tidak mau bertanya, Nona Qin, apakah Anda yakin dengan Tuan Fang? Melihat kekhawatiran di wajah Jirumei, Qin Yimo berkata, saya tidak yakin, tapi Fang Yu yakin pada dirinya sendiri. Oh, aku selalu merasa Tuan Fang tidak seharusnya menerimanya. Jirumei meremas tangannya dan berkata sambil menggigit bibir merah mudanya. Jirumei terlihat sangat cemas. Qin Yimo mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya dan berkata, Nona Ji, saat ini kita hanya bisa memilih untuk mempercayai Fang Yu. Qin Yimo juga merasa bahwa Fang Yu sebelumnya terlalu sombong dan merasa bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Guru Long.
Jadi, setelah kembali ke rumah, dia menelepon kakeknya Qin Wudao. Bertarung melawan Wu Zun. Setelah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dia akhirnya akan muncul kembali di depan dunia, gumam Qin Wudao pada dirinya sendiri. Kakek, haruskah kita melindunginya dengan paksa? Tanya Qin Yimo. Hahaha, perlindungan. Tidak perlu. Yimo, tidak peduli apa yang dilakukan Fang Yu di masa depan, kamu tidak perlu mempertanyakannya. Percayalah, keputusan yang dia buat pasti lebih tepat daripada keputusan orang lain. Qin Wudao tersenyum dan berkata. Di sisi lain Danau Yuexin, seorang pria dan seorang wanita berdiri di sebuah paviliun tinggi. Itu adalah Zheng Xiuchen dan Yang Yinsu. Jiangnan memang tanah tandus, dan seorang guru bela diri yang baru dipromosikan sebenarnya dapat menarik begitu banyak orang. Zheng Xiuchen memandangi kerumunan orang di Danau Yuexin dan tersenyum menghina. Wu Zun memang sakti dan cukup langka. Tapi keluarga Zheng memiliki total 4 ahli bela diri. Oleh karena itu, di mata Zheng Xiuchen, Wu Zun bukanlah eksistensi yang aneh. Dia merasa lucu saat melihat para pejuang di Jiangnan ini memuja Wu Zun hampir seperti dewa. Sungguh sekelompok orang tercela yang belum pernah melihat dunia. Yang Yinzu tidak peduli apa yang dibicarakan Zheng Xiuchen, dia hanya peduli tentang hidup dan mati Fang Yu. Dia datang ke sini hari ini hanya untuk melihat Fang Yu dirusak dan dibunuh secara brutal oleh Guru Long. Dengan cara ini, dia bisa menyingkirkan roh jahat dalam dirinya dan kembali ke jalur kehidupannya. Dao Tian, maukah kamu datang hari ini? Aku belum membalas dendam untuk yang terakhir kalinya. Mata Zheng Xiuchen berkilat tajam saat dia melihat kerumunan di Danau Yuexin, mencari sosok. Di Danau Yuexin, para pejuang dari seluruh Jiangnan membicarakannya, dan suasananya sangat hidup. Siapa Fang Yu ini? Dia benar-benar bisa membiarkan Yang Mulia kuno menyatakan perang dengan menyebutkan namanya. Kamu tidak usah peduli siapa dia akan segera mati. Bukankah kita datang ke sini hanya untuk melihat keagungan Yang Mulia kuno? Sebenarnya, nyawa Fang Yu sangat berharga. Dia bisa mati di tangan Yang Mulia kuno, prajurit biasa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun kepada Yang Mulia kuno kan. Di paviliun di sebelah tengah danau, perwakilan keluarga Zhong, keluarga Wu, dan keluarga Luo, 3 keluarga seni bela diri terkuat di selatan sungai Yangtze, semuanya berdiri di sini. Tujuan kedatangan mereka ke sini sangat jelas, hanya untuk melihat apa kekuatan Guru Long. Hal ini akan mempengaruhi strategi masa depan keluarga mereka terhadap Guru Long. Zhong Yuan dan Zhong Liu adalah perwakilan dari keluarga Zhong kali ini. Fang Yu. Zhong Liu cukup familiar dengan nama ini. Tapi dia tidak yakin apakah Fang Yu yang dinyatakan perang oleh Guru Long adalah Fang Yu yang sama yang dia kenal. Seorang master bela diri yang kuat, seberapa kuat dia? Tetua-tertua kita kini telah mencapai langit-langit alam Grandmaster. Aku bertanya-tanya kapan dia bisa menerobos ke alam master bela diri, sampai saat itu tiba, keluarga Zhong kita juga dapat menikmati kejayaan yang sangat dinanti-nantikan. Zhong Yuan memandang kerumunan yang ramai di Danau Yuexin dan berkata dengan emosi. Saat ini, terjadi keributan di Danau Yuexin. Fang Yu itu ada di sini. Saya melihat sesosok tubuh berdiri di platform tinggi di tengah Danau Yuexin. Itu adalah Fang Yu. Ada begitu banyak orang. Jika aku tahu, aku akan menggunakan identitasku sebagai Dao Tian untuk menggulingkan Yang Su dan membunuh Guyan. Fang Yu menghela nafas. Semua orang di Danau Yuexin, termasuk mereka yang berada di luar Danau Yuexin, memusatkan perhatian mereka pada Fang Yu. Apakah orang ini adalah lawan Yang Mulia Guru Long saat ini? Ini, terlalu lemah. Seorang pejuang bawaan. Dia sebenarnya hanyalah seorang pejuang bawaan. Mereka awalnya mengira bahwa lawan yang bisa membiarkan Guru Long menyatakan perang secara langsung setidaknya haruslah seorang Grandmaster. Tanpa diduga, Fang Yu hanyalah seorang pejuang bawaan. Ada perbedaan besar antara pejuang bawaan dan ahli bela diri, dan perbedaan kekuatannya bahkan lebih besar. Banyak orang yang kecewa. Mereka ingin melihat Guru Long menunjukkan kekuatan Wu Zun, tetapi lawannya setingkat Fang Yu. Kekuatan apa yang ditunjukkannya? Selama Guru Long mengulurkan jarinya, dia mungkin bisa menekan Fang Yu sampai mati. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, apa gunanya? Terjadi keributan di sekitar. Nak, apa yang kamu lakukan di atas panggung? Kamu bukan Fang Yu kan? Cepat turun. Beberapa orang bahkan tidak percaya bahwa Fang Yu lah yang berdiri di atas panggung dan berteriak keras. Tetapi jika bukan karena Fang Yu sendiri, siapa yang bisa berdiri di atas panggung tanpa masalah? Lawannya adalah Guru Long. Berada di atas panggung bukanlah sebuah lelucon. Ini benar-benar kamu? Di paviliun tidak jauh dari sana, Zhong Liu memandang Fang Yu dengan ekspresi terkejut. Liu, apakah kamu kenal ini Fang Yu? Zhong Yuan bertanya dari samping. Zhong Liu menggelengkan kepalanya, mengangguk lagi, dan berkata, aku. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia merasakan aura yang sangat kuat menutupi seluruh Danau Yuexin. Ekspresi semua orang berubah dan mereka mengangkat kepala. Saya melihat seekor naga bersinar dengan cahaya keemasan muncul di langit timur.
Tubuh naga itu terus memanjang, dan kepala naganya yang besar terbang menuju Danau Yuexin. Mulut naga terbuka lebar dan luar biasa. Wow, raungan naga yang panjang mencapai telinga semua orang, mengejutkan pikiran semua orang. Guru Long, kami datang. Bab 152. Naga raksasa ini, bersinar dengan cahaya keemasan, terbang di atas Danau Yuexin dalam beberapa detik. Kepala naga besar itu menghadap Fang Yu, yang sedang duduk di platform tinggi, dengan mulut terbuka lebar. Wah, raungan naga yang menggetarkan hati lainnya. Semua orang di Danau Yuexin menjadi pucat. Menatap naga raksasa di udara, mereka merasa tenggorokan mereka tersumbat dan tidak bisa berkata-kata. Banyak orang bahkan memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan dan ingin berlutut dan menyembah naga raksasa ini. Adegan ini sangat mengejutkan. Di langit, cahaya keemasan yang menyilaukan perlahan memudar, menampakkan sosok di dalamnya. Itu adalah Guru Long berjubah hitam. Guru Long berdiri dengan tangan di belakang tangan terangkat, menatap orang-orang di bawah, dengan tatapan acuh tak acuh di matanya. Yang mulia Rulong kuno, ini bukan lagi Rulong, dia sendiri telah berubah menjadi naga. Sungguh menakjubkan, ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Naga raksasa, ini adalah makhluk ilahi yang tercatat dalam buku-buku kuno. Semua orang memandang Guru Long di udara dan takjub. Apakah ini lawan Tuan Fang? Jirumei menutup mulutnya, hanya dengan ketakutan di matanya yang indah. Dia telah melakukan kontak dengan beberapa pejuang, dan juga berurusan dengan ahli seni bela diri. Tapi ini pertama kalinya dia melihat keberadaan level Guru Long. Baru saja, ketika seekor naga raksasa muncul di langit dan terbang menuju Danau Yuexin, Jirumei bahkan merasa tercekik. Di hadapan makhluk ilahi semacam ini, semua orang tidak berarti, apalagi bersaing melawannya. Hati Jirumei menegang saat dia melihat ke arah Fang Yu, yang berdiri tak bergerak di platform tinggi. Kali ini, dia benar-benar tidak percaya pada Fang Yu. Saat ini, sekelompok besar prajurit juga datang ke Danau Yuexin. Mereka semua mengenakan jubah militer hitam dan tampak serius. Semua murid Longmen ada di sini. Seru seseorang. Hampir 300 murid dari Longmen semuanya datang ke Danau Yuexin dan membentuk formasi persegi. Ketua sekte itu perkasa. Gerbang naga yang luar biasa. Murid berjubah hitam yang berdiri di depan berkata dengan keras. Begitu dia membuka mulutnya, hampir 300 murid di belakangnya juga mengikuti. Pemimpin sekte itu perkasa. Gerbang naga yang luar biasa. Kalimat ini begitu kuat sehingga bergema di seluruh Danau Yuexin dan menyentuh hati semua orang. Guru Long dan gerbang naganya akan kembali ke Jiangnan dengan cara yang paling terkenal dan mengejutkan dunia. Di sebuah pavilion di sebelah platform tinggi, berdiri selusin pria tua berjubah putih, semuanya adalah pejabat senior Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Setelah hari ini, status Guru Long sebagai orang nomor 1 di Jiangnan, dan status Longmen sebagai sekte nomor 1 di Jiangnan, akan dikukuhkan, kata Presiden Kong Cheng dengan penuh emosi sambil mengelus janggut di dagunya. Presiden, apakah menurut Anda dominasi keluarga Guru Long adalah hal yang baik atau buruk bagi Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan kita? Tanya Wakil Presiden di sebelahnya. Kong Cheng meliriknya dan berkata, tentu saja itu hal yang baik. Meskipun Guru Long pertama kali mewakili Longmen, dia juga mewakili kekuatan tempur tertinggi di dunia seni bela diri Jiangnan kita. Jika dia bisa bangkit, Jiangnan kita komunitas seni bela diri juga bangga, dan kami akan lebih percaya diri ketika berkomunikasi dengan daerah lain di masa depan. Lagi pula, keluarga Guru Long mendominasi, apakah ini sesuatu yang bisa kita hentikan? Ekspresi Wakil Presiden sedikit berubah dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Di pavilion lain, perwakilan dari beberapa keluarga besar seni bela diri juga menunjukkan ekspresi terkejut. Inilah pejuang yang kuat. Sebelum bertindak, aura yang terpancar dari tubuh Anda saja sudah membuat orang merasa pasrah. Terlalu kuat. Mata Zhong Yuan berkilat, dia maju selangkah, mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, dan menggunakan energi sejatinya untuk memperkuat suaranya, selamat kepada Yang Mulia kuno karena telah keluar dari pengasingan dan berhasil memasuki ranah ahli bela diri. Guru Long memandang Zhong Yuan, tersenyum dan berkata, kamu tuan muda dari keluarga mana? Zhong Yuan menangkupkan tinjunya dan menjawab, anak laki-laki ini adalah Zhong Yuan dari keluarga Zhong di Jiangnan. Keluarga Zhong. Oh, apakah kakekmu Zhong Tianming? Guru Long bertanya. Zhong Yuan segera menjawab, iya. 30 tahun yang lalu, kakekmu dan aku bertarung berdampingan selama beberapa waktu. Itu adalah saat yang sangat nostalgia. Aku akan pergi ke rumah Zhong ketika aku punya waktu untuk bertemu dengan kakekmu. Guru Long tersenyum dengan tenang. Zhong Yuan tampak sangat gembira dan berkata, kami, keluarga Zhong, sedang menunggu kedatangan Yang Mulia kuno. Dia tidak menyangka kakek akan benar-benar berteman dengan Guru Long. Dengan cara ini, keluarga Zhong mereka mendapatkan keuntungan. Mungkin kita bisa memimpin dalam membangun hubungan baik dengan Guru Long dan Longmen. Melihat Zhong Yuan bergerak begitu cepat, ekspresi keluarga lain berubah, dan mereka semua memberi selamat padanya. Selamat kepada Yang Mulia kuno, saya dari keluarga seni bela diri Jiangnan.
Selamat kepada Yang Mulia kuno karena telah memasuki alam penguasa bela diri. Saya berasal dari keluarga Luo di Jiangnan. Selamat kepada Yang Mulia kuno. Lambat laun, semua pejuang di Danau Yuexin memberi selamat kepada Guru Long. Semua orang ingin meninggalkan kesan yang baik di depan Guru Long, yang akan sangat bermanfaat bagi seluruh keluarga mereka. Hahaha, Yinsu. Wajah tersanjung kalian para pejuang Jiangnan benar-benar membuka mataku. Zheng Xiuchen di kejauhan tidak bisa menahan tawa sinis. Itu konyol. Sungguh menggelikan melihat para pejuang dari Jiangnan ini berebut menyenangkan Guru Long, seperti sekawanan anjing peliharaan yang meminta makanan. Tampaknya keluarga Zheng kami dapat membangun pijakan di Jiangnan kapan saja. Kami hanya perlu mengirim Wu Zun yang lebih tua ke sini, kata Zheng Xiuchen sambil tersenyum. Yang Yinzu tidak berbicara. Pada saat ini, dia menatap Fang Yu dengan mata yang sangat penuh kebencian. Lakukan dengan cepat. Lakukan dengan cepat. Dia sangat tidak sabar untuk melihat Fang Yu mati secara tragis. Menghadapi ucapan selamat dan pemujaan dari para pejuang dari seluruh Danau Yuexin, ekspresi Guru Long acuh tak acuh. Ini karena kekuatannya. Sekarang dia adalah penguasa Jiangnan. Setelah beberapa saat, dia melirik ke arah Fang Yu yang berdiri di peron tinggi dan berkata, saya telah menerima semua ucapan selamat Anda. Selanjutnya, saatnya aku mulai berbisnis. Saat dia berbicara, sosok Guru Long perlahan jatuh dan mendarat dengan ringan di platform tinggi. Tuan Guru Long, apakah Anda akan mengambil tindakan terhadap Fang Yu? Seluruh Danau Yuexin tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang melihat ke platform tinggi dengan penuh perhatian. Akhirnya, kita bisa melihat kekuatan Wu Zun yang sakti. Fang Yu menggeliat, menatap Guru Long di depannya, dan berkata, kamu akhirnya turun. Bukankah asyik berbicara sambil berdiri begitu tinggi? Melihat Fang Yu yang tenang dan tenang, Guru Long sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka Fang Yu bisa begitu tenang dalam keadaan seperti itu. Prajurit biasa pasti takut sampai kencing bukan? Fang Yu, kamu sangat berani. Pertama-tama kamu menggulingkan murid kesayanganku Yang Jian, dan kemudian membunuh putra angkatku Guyan. Membiarkanmu hidup selama 2 bulan lagi adalah kebaikan yang besar. Mata Guru Long bersinar dengan cahaya kemasan. Ia berkata dengan suara yang dalam. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, auranya melonjak 1 inci. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ekspresi orang-orang yang berada di dekat platform tinggi berubah. Mereka merasakan tekanan yang kuat dan tidak bisa bernapas dengan lancar. Tapi Fang Yu, yang paling dekat dengan Guru Long, bertingkah seperti orang normal, ekspresinya tidak berubah. Aku penasaran, dari mana kamu mendapatkan halaman terpisah dari metode rahasia Sekte Naga Sejati? Fang Yu bertanya. Sejauh yang dia tahu, Sekte Naga Sejati disambar ratusan petir karena melanggar hukum surga, seluruh sekte hancur total dan tidak ada yang tersisa. Namun setelah bertahun-tahun, seorang biksu biasa dalam tahap alkimia benar-benar dapat menguasai metode rahasia Sekte Naga Sejati. Meski hanya sebagian yang belum lengkap, namun cukup menunjukkan bahwa Sekte Naga Sejati belum sepenuhnya hilang dari dunia, dan masih meninggalkan jejak. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, wajah Guru Long sedikit berubah, dan matanya menjadi lebih kemasan. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan menekan ke bawah. Ledakan. Semburan tekanan luar biasa menekan Fang Yu. Boom. Dengan ledakan, setengah dari platform tinggi tempat Fang Yu berdiri hancur dan runtuh. Platform tinggi ini terbuat dari bahan yang sangat keras. Tapi Guru Long benar-benar membuatnya runtuh hanya dengan telapak tangan biasa. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Semua orang kaget dan menatap Guru Long di platform tinggi. Saat ini, Fang Yu telah menghilang. Apakah ini akhirnya? Setelah sadar kembali, semua orang mencari Fang Yu. Haruskah dia dipukuli hingga menjadi bubur dan ditenggelamkan ke dasar danau? Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pejuang bawaan. Bagaimana dia bisa menahan telapak tangan Yang Mulia kuno? Kata seseorang. Pada saat ini, mata Guru Long berubah sedikit, berbalik, dan mengulurkan jari ke udara. Cahaya kemasan bersinar di ujung jari. Fang Yu berbalik ke samping untuk menghindari pancaran cahaya kemasan ini. Responnya cukup cepat, Fang Yu mendarat di atas sebuah paviliun. Guru Long menyipitkan matanya sedikit, menatap Fang Yu, dan berkata, mampu mengalahkan Yang Jian dan Guyan memang agak kuat. Tapi itu saja. Saat dia berbicara, semburan cahaya kemasan terang muncul dari tubuh Guru Long. Dia menendang kakinya dan bergegas menuju Fang Yu. Bab 153. Kecepatannya sangat cepat, dan semua orang yang menonton hanya bisa melihat cahaya kemasan berkedip di langit. Dalam sekejap, Guru Long bergegas ke depan Fang Yu dan mengangkat tinjunya. Ingin melawanku dalam pertarungan jarak dekat. Tepat pada waktunya, izinkan saya menguji tubuh fisik yang telah ditempa ratusan kali. Mata Fang Yu dipenuhi dengan kegembiraan dan dia berdiri di sana tanpa pertahanan apapun. Dia hanya ingin Guru Long memukulnya dengan keras. Namun di mata para pejuang yang menyaksikan pertempuran, Fang Yu tidak mampu bereaksi. Yang Mulia kuno itu terlalu cepat. Siapa yang bisa bereaksi dengan kecepatan ini?
Wajah Guru Long tidak peduli, dan bola energi sejati mengembun di tinjunya, yang sangat kuat. Fang Yu, bertobatlah di neraka. Pukulan Guru Long menghantam dada Fang Yu dengan keras. Ledakan. Dengan suara teredam, tubuh Fang Yu terbang secepat bola meriam. Fang Yu dipukul dari depan oleh Guru Long. Tidak mungkin membayangkan betapa kuatnya pukulan ini. Dia sudah mati. Teriak seorang prajurit. Tapi Guru Long tidak berhenti. Saat Fang Yu terbang mundur, dia juga menghindar. Di udara, Guru Long muncul di samping Fang Yu lagi, mengepalkan tangan kirinya dan meninju pipi kiri Fang Yu. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu bahagia. Aku akan menyiksamu perlahan untuk menghibur roh Guyan di langit, kata Guru Long dingin. Pada saat yang sama, tinjunya sudah mengenai pipi Fang Yu. Ledakan. Tubuh Fang Yu berputar di udara dan terbang ke arah lain. Sebelum Guru Long sempat berhenti, dia mendekatinya lagi dan terus meninju dan menendang Fang Yu. Semua orang di Danau Yuexin menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbelalak. Beberapa orang senang, yang lain terintimidasi. Sangat kejam. Sungguh kejam. Yang Mulia Kuno sebenarnya menyiksa dan membunuh seorang pejuang bawaan seperti ini. Betapa marah dan sebalnya hal ini. Tuan Fang. Jirumei, yang berada di tepi Danau Yuexin di kejauhan, melihat pemandangan ini, matanya menjadi merah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Qin Yimo di samping juga menggigit bibir merahnya, matanya serius. Bagaimana? Bukankah Fang Yu sangat percaya diri dalam mengalahkan Guru Long? Tetapi dari situasi saat ini, Fang Yu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Qin Yimo ragu apakah akan menelepon Qin Wudao. Tapi mengingat apa yang dikatakan Qin Wudao padanya sebelumnya, dia ragu-ragu lagi. Mari kita tunggu dan lihat lagi. Di sisi lain, Yang Yinzu memandang Fang Yu yang dianiaya oleh Guru Long di udara, dengan senyum main-main dan sinis di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan tawa setinggi langit. Hahaha. Hebat, sungguh hebat. Semua kebenciannya pada Fang Yu telah dilampiaskan pada saat ini. Tapi tidak cukup. Ini akan menjadi lebih buruk lagi. Tuan Guru Long, jangan biarkan dia mati secepat ini. Anda harus membuatnya sengsara. Di udara, Guru Long telah melepaskan lebih dari selusin pukulan berturut-turut. Akhirnya, dia mengepalkan kedua tangannya, mengangkatnya, lalu menghancurkannya. Ledakan. Fang Yu jatuh dari udara dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawah besar dengan diameter lebih dari 30 meter. Mereka yang berada di dekatnya bahkan bisa merasakan gempa bumi. Ini, bisakah seluruh tubuh dibiarkan? Semua orang menatap kosong ke lubang besar itu. Guru Long berhenti di udara, berdiri dengan tangan di belakang tangan, melihat ke lubang besar di bawah. Setelah beberapa detik, dia sedikit mengernyit. Dia merasakan aura Fang Yu, yang belum hilang. Ini, di luar dugaannya. Meskipun pukulan terus-menerus yang dia gunakan hanya menggunakan sekitar 50% kekuatannya, itu seharusnya lebih dari cukup untuk membunuh Fang Yu. Setelah memasuki ranah Martial Lord, penguasaannya terhadap seni naga ilahi telah mencapai tingkat transformasi, dan kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Fang Yu, yang telah dipukulnya lebih dari 10 kali berturut-turut, masih belum mati. Namun, ini tidak masalah. Dia bisa membuat Fang Yu merasakan lebih banyak kesakitan dan ketakutan. Fang Yu berdiri dari lubang. Sial, bajunya robek semua. Fang Yu menatap pakaian compang camping itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi itu saja. Setelah menderita lebih dari selusin pukulan dari Guru Long, Fang Yu tidak mengalami luka lain kecuali pakaiannya yang compang camping. Kulitnya utuh, tulangnya utuh, bahkan tidak ada rasa sakit. Guru, saya khawatir ini adalah bentuk akhir dari tubuh fisik. Untungnya, saya tidak mendengarkan Anda pada awalnya. Jika saya berhenti menempa tubuh saya puluhan kali, saya tidak akan memiliki tubuh fisik seperti yang saya miliki sekarang. Fang Yu menunduk dan melihat tangannya. Tulang di dalam lengannya bersinar dengan cahaya kemasan samar. Di luar, suasana hening. Semua orang memandang Guru Long di langit, tanpa emosi lain kecuali kekaguman dan ketakutan di mata mereka. Jirumei tidak bisa lagi menahan air matanya. Tuan Fang sudah pergi. Fang, yang menyelamatkan nyawanya 2 kali, meninggal. Tang Mingde dan Tang Si di sebelah mereka juga memiliki wajah pucat dan tidak bisa berkata-kata. Semua orang percaya bahwa Fang Yu tidak akan selamat dari serangan seperti yang dilakukan Guru Long. Tapi Qin Yimo sedang menatap lubang besar di kejauhan. Matanya sangat tegas, dia tidak hanya percaya pada Fang Yu, tetapi juga percaya pada kakeknya Qin Wudao. Fang Yu tidak akan pernah jatuh seperti ini. Tidak, sepertinya Fang Yu belum mati, aku bisa merasakan napasnya. Setelah beberapa detik, prajurit dengan level Master berseru. Begitu dia berteriak, prajurit lain di alam Master juga sadar. Mereka memang bisa merasakan aura prajurit samar yang berasal dari Fang Yu. Ini bukti kalau Fang Yu masih hidup. Setelah dipukuli dengan sangat kejam, dia masih hidup, orang ini cukup galak, kata seorang pejuang dengan emosi. Di udara di atas lubang, Guru Long membuat rahasia dengan tangannya, dan kekuatan mengerikan menyebar dari tangannya, meliputi dunia dalam radius ratusan meter.
Seng Yang Jin. Mata Guru Long dingin, dan dia menggabungkan tangannya untuk membentuk mulut segitiga. Seberkas cahaya keemasan keluar dari mulut segitiga dan menghantam lubang besar di bawah. Boom! Langit dan bumi berguncang, asap dan debu membubung kemana-mana. Banyak prajurit yang ketakutan dan mundur, berseru lagi dan lagi. Guru Long terlalu kejam. Lawan tidak bisa keluar dari lubang, dan dia sebenarnya ingin menggunakan mantra sekuat itu lagi. Sekarang, apakah Fang Yu benar-benar mati? Setelah asapnya hilang, Anda bisa melihat kawah besar tersebut semakin membesar. Saat ini, bahkan ekspresi Qin Yimo pun berubah. Kekuatan serangan Guru Long begitu mengerikan, bagaimana mungkin Fang Yu masih selamat? Hahaha, Yang Yingzu menangis saat dia tertawa, seolah dia gila. Dia sangat bahagia, sangat bahagia. Dia sudah lama tidak bisa membalas dendam. Hari ini, Guru Long membantunya membalas dendam. Inilah yang dia ingin lihat terjadi pada Fang Yu. Kematian yang menyedihkan. Tapi semua orang mengira Fang Yu sudah mati, tapi ekspresi Guru Long tiba-tiba berubah. Dia merasakan nafas tiba-tiba muncul di belakangnya. Meskipun aku masih ingin terus menguji tubuh fisikku, jika aku terus seperti ini, pakaianku mungkin tidak akan mampu menahannya. Suara Fang Yu mencapai telinga Guru Long. Rambut di tubuh Guru Long berdiri, dia merasakan bahayanya. Us! Dia segera mengelak dan meninggalkan tempat itu. Berbalik, dia tidak melihat Fang Yu. Di mana? Guru Long melihat sekeliling dengan waspada. Aku di sini. Suara Fang Yu muncul lagi di telinga Guru Long. Mata Guru Long tajam, dan saat dia hendak bereaksi, dia merasakan sakit yang menusuk di punggungnya. Ledakan. Guru Long terbang. Orang-orang di bawah berseru. Dari sudut pandang orang sekitar, mereka dapat melihat dengan jelas. Fang Yu tiba-tiba muncul di belakang Guru Long, menendang punggung Guru Long, dan menendang Guru Long pergi. Fang Yu sebenarnya belum mati. Bukan saja dia tidak mati, dia bahkan mampu menyerang. Tidak hanya dia mampu menyerang, dia juga berhasil mengusir Guru Long. Ini adalah pertarungan antara pejuang bawaan dan ahli bela diri. Bagaimana mungkin Fang Yu menyakiti Guru Long? Tuan Fang. Jiru Mei melompat dengan semangat. Qin Yimo dan orang lain di samping juga tampak bahagia. Fang Yu, semuanya baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia masih hidup? Di sisi lain, senyum Yang Yingzu membeku di wajahnya, lalu dia mengertakkan gigi dan menatap Fang Yu, yang berdiri di atas batu besar di kejauhan. Zheng Xiuchen di sampingnya melihat sosok Fang Yu dan sedikit menyipitkan matanya. Guru Long nyaris berhenti di udara. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia memandang Fang Yu di kejauhan, sedikit kengerian muncul di matanya. Tendangan Fang Yu mengganggu energi di meridiannya. Bagaimana mungkin seorang pejuang bawaan memiliki kekuatan yang begitu kuat? Dengan kata lain, bagaimana mungkin seorang pejuang dengan kekuatan sebesar itu bisa menjadi seorang pejuang bawaan? Tidak heran kamu bisa mengalahkan Yang Jian dan Gu Yan satu demi satu. Aku masih meremehkanmu. Guru Long memandang Fang Yu dan berkata perlahan. Nafas yang murni dan kuat keluar dari tubuhnya. Dia harus serius. Mata Guru Long menyala dengan api kemasan, dan dia melantunkan mantra. Lapisan baju besi emas perlahan terbentuk di tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Garis-garis emas muncul di wajahnya, memancarkan aura kuno. Pada saat yang sama, energi emas mengembun menjadi bentuk kepala naga di sekeliling tubuhnya. Teknik Naga Ilahi. Bab 154. Melihat pemandangan ini, mata para murid Longmen di bawah tanah sangat bersemangat. Sebagian besar alasan mengapa mereka bergabung dengan Longmen adalah untuk mempelajari teknik Naga Ilahi. Ini adalah teknik yang sangat kuat, dan hanya beberapa murid di sekte yang bisa menguasainya. Namun di antara mereka, satu-satunya yang benar-benar dapat mempraktikkan Shenlong Jue ke kondisi transformasi adalah guru mereka Guru Long. Dan tidak satupun dari mereka yang pernah melihat Guru Long menggunakan Shenlong Jue. Hari ini, mereka akhirnya berkesempatan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aura kental dan kuat terpancar dari tubuh Guru Long, menutupi dunia. Orang-orang di seluruh wilayah merasakan beban berat di pundak mereka. Mereka yang budidayanya tidak cukup tinggi dan dekat dengannya bahkan akan terjatuh ke tanah karena tekanan dan tidak bisa bergerak. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Tuan Guru Long? Semua orang menatap Guru Long, yang dikelilingi oleh cahaya kemasan menyilaukan di langit, dengan wajah pucat dan mata ngeri. Namamu sebelumnya bukan Guru Long, kan? Kamu mungkin mengubah nama ini setelah mendapatkan halaman-halaman terpisah dari metode rahasia kultus naga sejati, kata Fang Yu ringan. Wajah Guru Long muram dan dia berkata dengan suara yang dalam, Fang Yu, tidak peduli siapa kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Aku pasti akan membunuhmu. Maaf, aku juga berpikir begitu. Sebelum Fang Yu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, dia muncul di depan Guru Long. Kamu sebenarnya ingin bertarung jarak dekat dengan guru yang telah diberkati dengan seni naga ilahi. Bukankah ini mencari kematian? Kata seorang murid sekte naga. Kekuatan Shenlong Jue terletak pada bonusnya pada tubuh fisik.
Dengan penguasaan Shenlong Jue oleh Guru Long hampir tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat saat ini. Inisiatif Fang Yu untuk mendekati Guru Long untuk pertarungan jarak dekat sama saja dengan bunuh diri. Guru Long memandang Fang Yu di depannya dengan senyuman di wajahnya. Garis emas di wajahnya dan pupil emasnya membuat senyumannya terlihat aneh. Sekarang saatnya menguji kekuatanmu. Fang Yu juga tersenyum dan mengangkat tangan kanannya. Energi merah samar mengembun di tangan kanannya. Pukulan keluar. Tubuh Guru Long ditutupi dengan baju besi yang terbuat dari energi sejati yang terkondensasi. Dia tidak perlu menghindari pukulan Fang Yu. Semakin kuat kekuatan pukulan Fang Yu, semakin besar pula dampak yang dideritanya. Jadi, cobalah yang terbaik. Saya ingin menunjukkan kepada Anda kekuatan saya yang sebenarnya. Guru Long memiliki senyum sarkastik tipis di wajahnya. Tinju Fang Yu mengenai baju besi Zenki di depan Guru Long. Boom! Ada suara keras di mana-mana. Baju besi emas di depan tubuh Guru Long memiliki retakan yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi Guru Long berubah drastis. Pada saat ini, tinju Fang Yu telah menembus armor sepenuhnya. Retakan. Armor Zenki yang terkondensasi di sekelilingnya langsung runtuh. Tinju Fang Yu mengenai dada Guru Long. Klik. Suara yang tajam. Guru Long membuka matanya lebar-lebar, mengeluarkan seteguk darah, dan terbang seperti boneka. Wow, terjadi keributan. Semua orang tercengang. Tuan Guru Long sebenarnya dikalahkan oleh Fang Yu 2 kali berturut-turut. Terlebih lagi, kali ini, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Guru Long memuntahkan darah. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar terluka. Anda membacanya dengan benar, apa sebenarnya yang terjadi. Terutama para murid Longmen, wajah mereka menjadi pucat saat ini. Sang guru yang telah diberkati dengan seni naga ilahi dan dilindungi oleh baju besi Zenki, hampir tak terkalahkan secara fisik, namun sebenarnya tersingkir oleh pukulan Fang Yu. Bagaimana ini bisa terjadi? Boom! Guru Long menabrak gunung beberapa ratus meter di belakang, mengeluarkan suara gemuruh. Saat kerikil berjatuhan, Guru Long akhirnya menstabilkan tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat sebagian dadanya cekung. Tulang dadanya hancur karena pukulan Fang Yu. Hanya satu pukulan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Hati Guru Long bingung, dan wajahnya penuh ketakutan. Dia awalnya mengira bahwa dia tidak terkalahkan di Jiangnan. Tapi sekarang, menghadapi Fang Yu, dia benar-benar merasa takut. Dia tiba-tiba teringat keadaan Fang Yu, setelah terkena pukulannya dan meningkatkan energi yang secara terus-menerus, Fang Yu bahkan tidak melihat satupun goresan di tubuhnya. Bagaimana itu dilakukan? Guru Long tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar dalam memperkirakan kekuatan Fang Yu. Aura yang terpancar dari tubuh Fang Yu menunjukkan bahwa dia hanyalah seorang pejuang bawaan. Namun kekuatannya jauh melebihi seorang pejuang bawaan, bahkan melampaui seorang Grandmaster, dan melampaui seorang ahli bela diri. Namun aura kultivasi tidak berbohong. Bahkan Martial Lord tidak bisa menyamarkan auranya sebagai pejuang bawaan. Kecuali, kekuatan sejati Fang Yu telah melampaui Wu Zun. Memikirkan hal ini, hati Guru Long terkejut. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi. Tidak ada jalan kembali untuknya sekarang. Dia harus membunuh Fang Yu. Wajah Guru Long pucat, dan dia mengeluarkan busur pemakan matahari yang diberikan kepadanya oleh Master Jubao kemarin dari tas penyimpanan di pinggangnya. Kemudian, dia menahan rasa sakit di dadanya, menyeka darah dari mulutnya, dan bergegas keluar dari reruntuhan. Setelah keluar, dia melihat Fang Yu berdiri di tanah ratusan meter jauhnya. Kamu benar-benar bisa berdiri. Lumayan. Fang Yu memandang Guru Long yang melayang di udara, sedikit kejutan muncul di matanya. Guru Long mengertakkan gigi dan menarik tali busur. Aura menakutkan terpancar dari busur pemakan matahari di tangannya. Busur pemakan matahari. Itu adalah senjata ajaib kelas atas yang diberikan Master Jubao kepada Yang Mulia kuno kemarin. Seru seorang prajurit. Semua orang menatap Guru Long dan menemukan bahwa mulut Guru Long penuh darah, wajahnya tidak berdarah, dan cahaya keemasan di tubuhnya telah banyak meredup. Semua tanda menunjukkan bahwa Guru Long, sepertinya terluka parah. Fang Yu ini, benar-benar dapat memaksa Yang Mulia kuno ke titik ini, dia jelas hanya seorang pejuang bawaan. Semua orang memandang Fang Yu dengan wajah tidak percaya. Harus bunuh dia. Harus bunuh dia. Mata Yang Yinzu memerah dan dia hampir pingsan. Fang Yu, kenapa kamu selalu bisa bertahan? Mengapa? Melihat penampilan Yang Yinzu yang histeris, Zheng Xiuchen mengulurkan tangannya untuk memegang bahunya dan menghiburnya. Yinzu, jangan khawatir, Guru Long belum dikalahkan. Pukulan ini pasti merupakan pukulan terkuatnya. Fang Yu mungkin tidak bisa mampu untuk menanggungnya. Meskipun dia mengatakan ini, Zheng Xiuchen juga terkejut di dalam hatinya. Bagaimana bisa Guru Long, yang juga seorang ahli bela diri, terluka parah oleh seorang pejuang bawaan? Apakah Guru Long tidak pantas menyandang namanya, atau apakah Fang Yu terlalu kuat? Anak panah ungu terkondensasi dari busur pemakan matahari. Ini adalah pukulan terkuat Guru Long. Dia mencurahkan semua energi yang bisa dia gunakan ke dalamnya. Kekuatan luar biasa menyapu seluruh wilayah.
Awan di langit tampak bergejolak. Seberapa kuat energi yang terkandung dalam panah ini hingga menyebabkan perubahan di dunia. Setelah serangan ini, aku khawatir seluruh tanah di sana akan hancur. Kong Cheng dan yang lainnya, yang telah melihat kekuatan busur pemakan matahari, tampak ngeri. Fang Yu, mati. Guru Long, kendurkan tali busurnya. Ledakan. Seluruh tubuh Guru Long gemetar hebat, dan dia hampir terlempar karena gaya tolak panahnya. Ledakan sonik yang keras terdengar di udara. Gendang telingaku hampir robek. Semua orang menutup telinga mereka dengan ekspresi menyakitkan. Cahaya ungu menyala di udara. Anak panah yang dipadatkan dengan energi sejati melesat langsung ke arah Fang Yu. Fang Yu berdiri di sana, tidak bergerak. Dalam sekejap, anak panah itu melesat ke depan Fang Yu, dan ujung anak panah itu hampir menyentuh dahi Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu menggunakan tangan kanannya untuk mengambil panah yang dipadatkan dengan energi sejati. Boom! Tanah tempat Fang Yu berdiri tenggelam dalam sekejap. Langit penuh asap dan debu. Tak seorang pun di lapangan dapat melihat dengan jelas situasi Fang Yu. Hanya Guru Long di langit yang melihatnya. Setelah melihatnya, wajahnya kehilangan ekspresi. Di tangan Fang Yu, dia bisa melihat bahwa dia masih memegang panah ungu yang terbentuk dari kondensasi energi sejati. Tangan kanannya memancarkan semburan energi putih. Kemudian, Fang Yu meremas kuat-kuat dengan tangan kanannya. Boom! Suara keras lainnya. Panah ungu itu dihancurkan langsung oleh Fang Yu. Energi sejati terkompresi di dalamnya tersebar ke segala arah. Para prajurit yang berada jauh di Danau Yuexin merasakan semburan panas yang kuat datang ke arah mereka. Ledakan. Platform tinggi di Danau Yuexin terkena dampak dan runtuh. Ini. Setelah melihat tindakan Fang Yu, psikologi Guru Long benar-benar runtuh. Lawannya sama sekali bukan manusia. Fang Yu adalah monster. Tubuh Guru Long sudah terluka parah. Pada saat ini, pikirannya sangat terguncang hingga dia mengeluarkan seteguk darah dan jatuh dari udara. Yang Mulia Kuno telah jatuh. Semua orang berseru. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Guru Long akan benar-benar jatuh. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dari asap dan menangkap Guru Long. Orang ini tidak lain adalah Fang Yu. Dia masih hidup, ya Tuhan. Ini juga berarti, Fang Yu memenangkan duel ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Tidak ada yang bisa berbicara. Mereka hanya bisa membuka mata lebar-lebar dan menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Jangan mati. Aku masih ingin menyerap ramuan emasmu. Melihat mata Guru Long tertutup rapat, ekspresi Fang Yu berubah. Pada saat ini, Guru Long terluka parah, tulang dadanya hancur total, dan banyak organ dalam yang pecah. Dengan cedera seperti itu, dia khawatir orang ini tidak akan berumur panjang. Setelah memikirkannya, Fang Yu memutuskan untuk segera mengeluarkan ramuan emas Guru Long sebelum dia meninggal. Kalau tidak, orang ini benar-benar akan mati, dan Fang Yu akan menderita kerugian besar. Fang Yu meraih Guru Long dan mendarat di sebuah paviliun dekat Danau Yuexin. Dan paviliun ini adalah tempat tinggal Yang Yinzu dan Zheng Xiuchen. Bab 155. Setelah jatuh ke paviliun, Fang Yu menempatkan Guru Long di tanah. Yang Yinzu dan Zheng Xiuchen berdiri tidak jauh di belakang Fang Yu, menatap Fang Yu dengan cermat. Melihat Guru Long dengan darah mengalir keluar dari mulutnya dan lekuk besar di dadanya, ekspresi Yang Yinzu dan Zheng Xiuchen berubah. Guru Long dipukuli hingga menjadi sangat menyedihkan oleh Fang Yu. Fang Yu tidak memperhatikan dua orang yang berdiri di belakangnya. Perhatiannya sekarang sepenuhnya tertuju pada Guru Long. Guru Long masih memegang busur pemakan matahari di tangannya. Fang Yu melepas busur pemakan matahari dan memainkannya di tangannya. Senjata ajaib yang bagus. Fang Yu memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Kemudian, Fang Yu menundukkan kepalanya, menatap Guru Long, dan menemukan tas penyimpanan di pinggang Guru Long. Apakah akan ada ramuan dalam binatang iblis di dalamnya? Mata Fang Yu berbinar, dia melepas tas penyimpanan Guru Long dan memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian, dia secara resmi mulai memikirkan cara menyerap ramuan emas Guru Long. Dia awalnya ingin mengeluarkan ramuan emas Guru Long secara langsung, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya itu tidak mungkin. Struktur tubuh manusia dan monster-monster berbeda. Ramuan bagian dalam monster-monster dapat dikeluarkan, tetapi energi spiritual yang terkandung di dalamnya tidak akan hilang. Namun ramuan emas dalam tubuh manusia belum diketahui secara pasti, jika segera hancur setelah dikeluarkan, Fang Yu akan menderita kerugian besar. Setelah memikirkannya sebentar, Fang Yu memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan langsung menyerapnya dengan seni pelahap jiwa. Dia menekankan tangannya pada dantian Guru Long, dan semburan ki merah muda memenuhi tangannya. Energi spiritual murni dan murni yang terkandung dalam ramuan emas perlahan diserap oleh Fang Yu. Arus hangat mengalir melalui meridian di tubuh Fang Yu dan memasuki dantian Fang Yu, yang cukup nyaman. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah Tuan Guru Long benar-benar telah dikalahkan? Semua orang yang hadir melihat ke paviliun tempat Fang Yu berdiri dengan kebingungan dan ketakutan di wajah mereka. Zheng Xiuchen,
yang paling dekat, memandang Fang Yu dan mengerutkan kening. Fang Yu, apa yang kamu lakukan? Dia dapat dengan jelas merasakan aura kultivasi yang berasal dari Guru Long dengan cepat melemah. Mungkinkah Fang Yu ingin menghancurkan Guru Long? Memikirkan hal ini, murid Zheng Xiuchen menyempit. Seiring berjalannya waktu, ramuan emas di tubuh Guru Long menjadi semakin kecil. Ramuan emas, yang awalnya berukuran setengah kepalan tangan, menyusut menjadi setengahnya hanya dalam 2 menit. Dan tingkat kultivasi tubuh Fang Yu terus meningkat. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Setelah menyerap setengah dari ramuan emas, Fang Yu berhasil menembus level ke-6. Namun saat ini, Guru Long tiba-tiba membuka matanya. Dia memandang Fang Yu di depannya, matanya merah. Kamu, benar-benar bisa menyerap kultivasi. Pantas saja, Fang Yu di hadapannya sepertinya hanya memiliki tingkat kultivasi seorang pejuang bawaan, namun ia begitu kuat. Ternyata dia telah menguasai sihir jahat tersebut. Merasakan hilangnya kultivasi yang cepat di dalam tubuh, mata Guru Long hampir meledak. Dia berlatih keras selama beberapa dekade sebelum mencapai tingkat kultivasi yang begitu mendalam dan memasuki ranah Martial Lord. Hari ini, budidayanya telah menjadi gaun pengantin orang lain. Guru Long tidak bisa menerimanya. Tapi saat ini, dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Ketika dia melihat Zheng Xiuchen dan Yang Yinzu berdiri tidak jauh di belakang Fang Yu, matanya berbinar dan dia berteriak, orang ini adalah seorang kultivator jahat. Dia mengandalkan menyerap kultivasi orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Manusia seperti ini adalah aib ke dunia seni bela diri, jadi saya meminta Anda untuk membantu saya. Ledakan. Sebelum Guru Long menyelesaikan kata-katanya, wajahnya dipukul oleh Fang Yu hingga menimbulkan suara keras. Seluruh kepalanya membentur tanah, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Sial. Aku menggunakan terlalu banyak tenaga lagi, Fang Yu mengutuk diam-diam. Untungnya, meski menderita luka parah, Guru Long tetap tidak langsung mati. Tampaknya tubuh fisik Guru Long masih terlatih dan cukup tahan terhadap pukulan. Fang Yu memanfaatkan waktu dan terus menyerap. Saat ini, Zheng Xiuchen dan Yang Yinzu di belakang mereka sudah tercengang. Melihat kondisi Guru Long yang menyedihkan, Zheng Xiuchen yang selama ini tenang, terdiam. Guru Long adalah ahli seni bela diri sejati. Siapa sangka seorang Martial Lord akan berakhir seperti ini. Wajah Yang Yinzu menjadi pucat. Saat ini, ketakutan di hatinya telah melampaui kebencian Fang Yu. Sekarang Fang Yu begitu dekat dengannya, jika dia ketahuan, dia mungkin tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Jadi, dia menarik lengan Zheng Xiuchen dan memberi isyarat agar Zheng Xiuchen pergi dengan tatapan cemas. Wajah Zheng Xiuchen menjadi pucat dan dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Fang Yu, dia tidak ingin pergi sekarang, kalau tidak, itu akan terlalu memalukan. Dia adalah putra dari keluarga Zheng, dan dia memiliki harga dirinya sendiri. Jika Fang Yu berani menyentuhnya, dia tidak akan bisa menghadapi lawan setingkat Guru Long. Meskipun Guru Long juga seorang master bela diri, dia hanyalah seorang master bela diri yang baru dipromosikan. Dia baru saja memasuki dunia baru dan budidayanya tidak stabil. Tapi keempat Martial Lord dari keluarga Zheng-nya semuanya adalah Martial Lord asli. Yang terkuat di antara mereka akan menyentuh langit-langit Martial Lord. Melihat Zheng Xiuchen tidak bergerak, Yang Yinzu hanya bisa mengertakkan gigi dan berdiri di sana. Seluruh area Danau Yuexin berada dalam keheningan yang mencekam saat ini. Semua orang memandang pavilion di kejauhan dengan mata terbelalak, bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam. Setelah 3 menit, Fang Yu menghela napas lega dan berdiri dengan puas. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menyerap ramuan emas dalam tubuh Guru Long, menembus 12 tingkat berturut-turut, dan mencapai tahap pemurnian Qi tingkat 9882. Kecepatan kultivasi pada periode terakhir ini bahkan lebih cepat dari waktu kultivasi sebelumnya. Fang Yu mendapat firasat bahwa 5.000 tahun kerja keras yang dia habiskan di periode pemurnian Qi akan segera berakhir. Setelah bangun, Fang Yu berbalik dan melihat Yang Yinzu dan Zheng Xiuchen. Dia sedikit terkejut, lalu tersenyum. Itu kamu, Yang Yinzu, kata Fang Yu. Menatap mata Fang Yu, Yang Yinzu gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Fang Yu bahkan bisa mengalahkan Guru Long, tapi membunuhnya semudah sepotong kue. Sekarang, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Zheng Xiuchen. Kamu datang jauh-jauh dari Huaibei untuk menemuiku. Kamu benar-benar bijaksana, kata Fang Yu sambil tersenyum tenang. Suaranya tenang dan matanya tidak menunjukkan niat membunuh, tetapi Yang Yinzu merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Tuan Fang, saya Zheng Xiuchen, putra tertua dari generasi ketiga keluarga Zheng. Saat ini, Zheng Xiuchen tersenyum dan berkata. Fang Yu memandang Zheng Xiuchen dan sedikit menyipitkan matanya. Jelas sekali bahwa Zheng Xiuchen tidak bisa mengenalinya sama sekali. Terakhir kali dia berurusan dengan Zheng Xiuchen, Fang Yu menggunakan identitas Dao Tian. Tampaknya kemampuan merias Qin Yimo cukup bagus. Fang Yu mengabaikan Zheng Xiuchen, tetapi memandang Yang Yinzu dan sedikit mengernyit.
Kaki Yang Yinzu terasa lemah dan dia mengertakkan gigi untuk bertahan. Tuan Fang, dengan kekuatan Anda yang luar biasa, Anda tidak perlu repot-repot menyerang wanita yang lemah dan tidak berdaya bukan? Zheng Xiuchen maju selangkah dan berdiri di depan Yang Yinzu. Saya tidak peduli tentang ini. Saya bisa menyerang siapapun yang saya inginkan, kata Fang Yu ringan, dan pada saat yang sama, berjalan menuju Zheng Xiuchen. Ekspresi Zheng Xiuchen berubah. Dia tidak menyangka Fang Yu akan benar-benar mengambil tindakan. Fang Yu, jika kamu benar-benar mengambil tindakan, kamu akan menanggung kemarahan seluruh keluarga Zheng. Zheng Xiuchen menatap Fang Yu dan berkata dengan kasar. Dia tidak menunjukkan rasa takut di luar, tapi dia tidak memiliki kepercayaan di dalam hatinya. Keluarga Zheng memang cukup kuat, tetapi saat ini, air yang jauh tidak dapat menyelamatkan api yang dekat. Saya tidak peduli apakah Anda keluarga Zheng atau keluarga Yang. Fang Yu tersenyum dingin dan bertepuk tangan ke depan. Zheng Xiuchen merasakan kekuatan besar datang ke arahnya, mengerang kesakitan, dan terlempar menjauh. Yang Yinzu dibiarkan berdiri di sana, gemetar hebat. Kamu, melihat Zheng Xiuchen terbaring di samping, wajah Yang Yinzu menjadi pucat dan dia tidak dapat berbicara. Kamu sudah melarikan diri beberapa kali sebelumnya, tidak bisakah kamu melarikan diri lagi kali ini? Fang Yu berkata dengan dingin. Suaranya, dengan rasa dingin yang tak ada habisnya, menusuk hati Yang Yinzu. Yang Yinzu merasakan ancaman kematian. Bentak. Kaki Yang Yinzu melemah dan dia terjatuh ke tanah. Tidak, tuan muda sepertinya terluka. Pada saat ini, ekspresi dua penjaga keluarga Zheng yang berdiri di luar Danau Yuexin berubah, dan mereka berlari menuju paviliun tempat Fang Yu berada. Pada saat yang sama, Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan dan murid-murid Longmen juga sadar. Mereka melihat Fang Yu berdiri, tapi Guru Long menghilang. Hasil dari pertempuran ini tampaknya sudah jelas. Tapi mereka masih tidak percaya. Bagaimana bisa Tuan Guru Long kalah? Kong Cheng berkata kepada para eksekutif di sekitarnya, ayo kita pergi dan melihat situasinya. Setelah mengatakan itu, Kong Cheng melompat dan menuju paviliun tempat Fang Yu berada.